tapi dia ngangkat lah gitu kalau udah nggak bisa jual kalau taruh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi yang sudah hadir di subjek mata kuliah metode penelitian. Ini adalah mata kuliah yang akan mengantarkan kepada Anda semuanya, mengantarkan kepada bagaimana cara meneliti, ya secara lebih praktis adalah bagaimana cara menulis skripsi, ya karena masih ada beberapa mahasiswa yang menganggap menulis skripsi itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, ya bahkan ada beberapa itu yang kadang bikin stres menulis skripsi. Padahal menulis skripsi itu adalah sesuatu yang mudah kalau kita bisa memahami step by step, ya tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian. Ya, saya akan sharekan untuk RPS-nya, ya. Saya akan share RPS. Ya, karena saya ingin pertama menjelaskan tentang kontrak kerja, ya, atau kontrak dari pembelajaran ini. Karena kita diingatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya kalau kita sudah berakad, kita sudah bertransaksi, maka ya wajib untuk kita melaksanakannya. Ya, dalam hal ini berarti mahasiswa yang sudah membayar, ya ataupun beasiswa ke UPN Veteran Jakarta ini, maka haknya sudah terpenuhi atau kewajibannya sudah terpenuhi, maka kemudian haknya adalah mendapatkan pembelajaran dari kampus. Maka dalam hal ini pihak kampus, ya dosen akan memberikan haknya, yaitu pembelajaran, ya sesuai dengan program studinya masing-masing, ya. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah, ya metodologi penelitian atau metode penelitian, ya lebih spesifiknya lagi metode penelitian ekonomi syariah. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan silabus atau RPS, ya maka saya ingin mengingatkan kembali tentang capaian pembelajaran, ya. Jadi capaian pembelajaran di program studi, ya khususnya ekonomi syariah atau ilmu ekonomi syariah, ya. Di sini ada beberapa CPL prodi yang harus diingatkan kembali, yang harus diingat-ingat oleh mahasiswa. Yang pertama, ya bahwa dengan belajar kita akan bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Jadi dengan kita kuliah, dengan kita belajar, kita akan bisa lebih bijaksana, ya dalam menyikapi ya perbedaan, ya baik itu perbedaan agama, perbedaan pandangan, budaya, kepercayaan, pendapat dan juga ide-ide
ide dari orang lain ya. Jadi dengan belajar ini kita akan tahu, oh ternyata, banyak di luar sana itu budaya yang lain ya, banyak juga pendapat dan ide gagasan dari orang lain yang mungkin, tidak sama dengan kita. Sehingga kita harus bisa menghargai keanekaragaman tersebut ya. Kita sebagai seorang muslim juga harus menghormati agama lain ya dalam, batas-batas yang tidak melanggar akidah ya. Sehingga ya kita menghormati mereka, kemudian juga menjaga ketentraman, kemudian juga, tidak menganggap mereka tidak lebih baik dari kita dan sebagainya gitu ya. Apalagi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Wah, itu di Undang-Undang Dasar ya, saya dulu waktu SD tuh baca sering itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga, berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan, bisnis. Artinya kita belajar ini bukan hanya pintar, ya, bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak kita juga baik sesuai dengan akhlak Islam. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya, aku, yaitu Nabi SAW itu diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik khususnya di prodi kita ini adalah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan juga bisnis. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbu ladzi idza ba'a samhah wa idzashtara samhah." Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya orang-orang yang kalau dia berdagang, kalau dia menjual, maka menjual dengan lemah lembut, dengan baik-baik. Kemudian ketika dia membeli pun, ya membeli dengan lemah lembut dan baik-baik. Ya kalau kita menjual tidak boleh kita jutek dengan, dengan pembeli, kita mungkin, kurang ramah gitu ya, maka harus baik, menjual pun dengan, kejujuran. Ketika kita membeli juga harus samhah ya, harus lemah lembut, ya tidak boleh menawar dengan harga yang, tidak sesuai ya, tidak pas gitu ya, menawar dengan harga yang, sangat rendah, yang itu justru malah menyakiti dari, pedagang itu. Jadi akhlak karimah ini juga menjadi bagian dari, CPL sehingga nanti penilaian bukan hanya dari kecerdasan, bukan hanya dari IQ, tetapi juga dari, EQ dan juga SQ ya. Jadi ada, spiritual question-nya, akhlaknya itu juga, dilihat. Apalagi nanti dari sisi, kalau kita belajar offline. Kalau online ya sebenarnya kelihatan juga gitu ya, yang, mereka sopan, baik gitu ya, itu kelihatan. Oke, yang berikutnya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data-data sesuai dengan keahliannya dalam konteks penyelesaian masalah ya, decision making, digital literasi dan juga consuming information ya. Artinya kalau kita sudah kuliah, sudah belajar, berarti kita sudah, bisa menganalisis nih ya, bisa menganalisis, informasi yang ada. Apakah ini hoax, apakah ini, mungkin berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian juga dalam mengkonsumsi media juga, consuming information, kita harus betul-betul, cerdas ya, saring, before sharing ya. Jadi kita periksa dulu kalau kita mau, share. Demikian juga bukan hanya menganalisis, tapi juga, keahliannya itu adalah apa, penyelesaian masalah. Jadi kita harus bisa menjadi seorang, decision maker ya, di mana atau problem solver, di mana kalau ada masalah, "Oke gimana ya, kok zaman sekarang ini harga-harga itu naik gitu ya. Kemudian bagaimana nih kebutuhan umat akan halal fashion mungkin dan lain sebagainya. Maka kita harus menjadi seorang decision making dan juga, kita juga literate ya dengan, berbagai, bentuk yang digital. Jadi digital literasi ya saya yakin, mahasiswa ya lebih, bahkan kadang bisa lebih luas pemahamannya daripada dosen terkait dengan virtual, properti, terkait dengan virtual, nanti etnografi, ya terkait juga dengan, digital, ekonomi dan lain sebagainya termasuk, metaverse dan yang lainnya. Oke ya, itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah mengaplikasikan teori ekonomi keuangan dan perbankan, akuntansi dan bisnis Islam untuk menganalisis isu dan kebijakan pembangunan ekonomi baik pada tingkat regional, nasional maupun global. Jadi kompleks problem solving dan juga ada
critical thinking. Jadi, di prodi ini diharapkan mahasiswa itu ya, sudah tahu teorinya juga bisa mengaplikasikan dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, kemudian juga akuntansi dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena, dengan penguasaan teori itu dia bisa menganalisis kemudian juga, baik itu yang tingkatnya lokal gitu ya, juga mungkin, nasional dan juga, global. Misalnya kita tahu nih tentang, kemaslahatan gitu kan. Nah, dalam sekarang ini kayaknya ada problem tentang pemindahan DKI ke IKN gitu ya, berarti mana nih yang lebih maslahat itu mana? Ya maka kita akan membuat sebuah riset yang betul-betul objektif. Kita riset di Jakarta, kita riset di Kalimantan, kita riset di, seluruh Indonesia ya, baru nanti lihat ini maslahatnya mana nih, baru kita bisa, menentukan. Nah, ini ada isu yang agak sedikit panas gitu kan ya, walaupun kayaknya lama-lama juga akan hilang gitu ya, karena memang sudah diketok juga ya. Oke, kemudian berikutnya juga ada memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat analisis software pada bidang ekonomi, keuangan, perbankan, akuntansi, dan juga bisnis Islam. Jadi ada critical thinking, complex problem solving ya. Oh ini di atas dari balik ya. Jadi memang jadi mahasiswa itu ya dia bukan hanya memang kemampuannya dia bagus, tapi juga dia bisa juga menggunakan software-software untuk istilahnya baik itu untuk riset, ya untuk sistem akuntansinya, ataupun berbagai, software yang, dikembangkan yang mendukung dari perkembangan ekonomi dan, bisnis syariah gitu ya. Nanti kalau dalam konteks ekonomi atau dalam, metode penelitian itu nanti harus bisa masuk ada bisa SPSS, bisa E-Views, bisa mungkin Atlas TI ya, kemudian juga bisa, kalau lebih lagi bisa pakai NVivo dan lain sebagainya, software-software yang memang termasuk juga Mendeley gitu ya, kemudian juga ada, Bibliometric gitu ya, Google Scholar, kemudian ada ResearchGate, kemudian juga ada, Scopus, DOAJ, dan yang lainnya. Itu ya mahasiswa minimal sudah terbiasa tahu, "Oh ini maksudnya," gitu. Jadi ketika ditanya, "Ini software apa sih?" Oh harus tahu gitu ya. Oke, kemudian juga mampu menguasai konsep dasar dari bisnis ke lembaga keuangan dan kewirausahaan Islam, prinsip analisis keuangan dan investasi Islam, teknik dasar pemodelan dan perencanaan bisnis Islam, konsep dasar penyusunan strategi bisnis Islam, dan dasar-dasar etika, bisnis dalam Islam, serta tata kelola lembaga keuangan Islam. Nah, berarti, di prodi ini ya minimalnya itu mahasiswa tahu, oh bank syariah itu begini, asuransi syariah itu begini, kemudian Pegadaian itu begini, saham itu begini, kemudian sukuk itu begini, pengelolaan wakaf itu begini. Jadi, dia menguasai teorinya, kemudian juga paham teknik dasar permodelannya, kemudian juga dia juga etika bisnis juga paham, sampai, tata kelola atau manajemen dari lembaga keuangan Islam, baik itu lembaga keuangan, ya finance institution ataupun lembaga, bisnis, real syariah ya. Dan tentu saja mampu menguasai konsep metodologi penelitian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam. Ini di P10 ya, P10 ini menjadi, capaian pembelajaran di mata kuliah yang kita sama-sama akan belajar. Mampu menguasai konsep metodologi penelitian dalam bidang ekonomi dan keuangan dan, bisnis Islam. Oke, itu adalah CPL Prodi, nanti diingat-ingat gitu ya. Jadi, "Oh, saya udah mau lulus nih di prodi dapat apa ya?" Oh, minimal ya sudah tahulah teori-teori dasar tentang ekonomi syariah, basic filosofinya, mungkin nanti ada usul fikihnya, ada makosidnya, ada fikih muamalahnya, ada ekonomi mikro Islamnya, ada makro syariahnya, ada ekonomi pembangunan Islamnya, ada pengantar bisnisnya, ada, bisnis syariahnya. Semua itu harus dikuasai. Oke, next kepada capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Jadi ada 3. Yang pertama dengan belajar metode penelitian ini, mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dasar dan mampu menjustifikasi metodologi kualitatif yang sesuai untuk desain penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah. Jadi yang pertama, ini menjadi pembelajaran kita. Jadi saya insya Allah akan mengajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh. Pertemuan ke-8 itu adalah UCP 2 ya. Jadi nanti setelah itu ada Ibu Sufiati di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 itu, khusus di, CPMK yang kedua, capaian pembelajaran di mata kuliah yang kedua, yaitu mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan metode penelitian kuantitatif menengah dan mampu menjustifikasi metodologi kuantitatif yang sesuai untuk desain penelitian kuantitatif bidang ekonomi, syariah. Jadi, CPMK-nya itu satu lagi yaitu menggunakan dasar teknologi perangkat lunak, berarti 3 saja ya.
Jadi, di mata kuliah metodologi penelitian ini mahasiswa itu, 3 yang harus dikuasai. Pertama adalah metode penelitian, kualitatif, ya kita sama-sama akan belajar gitu ya, bagaimana teori dasarnya, paradigmanya, kemudian juga bagaimana mengaplikasikannya dalam sebuah penelitian. Termasuk nanti kita bisa case study di beberapa jurnal atau skripsi teman-teman ya, angkatan sebelumnya ataupun yang ada di internet. Oke. Itu yang pertama ya, kualitatif. Yang kedua adalah metode penelitian dengan, data kuantitatif. Berarti nanti mahasiswa harus terbiasa dengan, software SPSS gitu ya, kemudian juga mungkin bisa gabung juga dengan ANP-nya, decision making-nya gitu ya, sehingga nanti mahasiswa paham, oh ini, menggunakan kualitatif, ini kuantitatif atau mix method ya. Yang ketiganya adalah ya menguasai software-nya. Ya di sini menggunakan dasar teknologi perangkat lunak statistik dalam mengolah data penelitian untuk membuahkan hasil penelitian dan mampu menginterpretasi hasil olah data statistik yang relevan. Jadi, CPL atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, kualitatif, kuantitatif, dan menguasai, software-nya atau aplikasinya ya. Bisa standar tadi kalau statistik ya SPSS lah udah biasa atau EViews pun boleh juga. Oke, jadi mata kuliah metodologi penelitian ini adalah mata kuliah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang metodologi yang digunakan untuk penelitian di bidang ekonomi syariah, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Apa itu kualitatif? Apa itu kuantitatif? We will teach about this. Oke, materi pembelajaran di pokok pembahasan ini adalah metode kuantitatif atau kualitatif dan kuantitatif. Apa itu? Kita belajar ya. Oke, sumber utamanya kita bisa ambil dari Creswell ya, di Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches ya. Ini bisa digunakan. Oke, kemudian juga ada Newman, Lawrence, dan Nyanyi Kijemba, ya Social Research Method, Qualitative and Qualitative Approach ya. Kemudian juga ada beberapa buku yang ada di nanti boleh saya share-kan juga. Dulu pernah saya share itu di tentang khasnya khususnya di bidang ekonomi and, bisnis, Islam juga gitu ya. Dan jangan lupa nih ada pendukungnya, nanti boleh tanya ke akademik atau ke, ini tentang pedoman penulisan tugas akhir Fakultas Ekonomi Bisnis UPNVJ 2000 terbitan, 2018. Jadi nanti kalau mahasiswa mau menulis karya ilmiah, mau menulis proposal, baik itu jurnal, proposal skripsinya, maka wajib untuk merujuk kepada pedoman penulisan tugas akhir di FEB UPNVJ di terbitan 2018 ini. Kenapa? Karena namanya tulisan ilmiah, dia harus merujuk kepada dulu itu namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekarang sudah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi misalnya kata-kata lembab gitu ya, bukan pakai B tapi pakai P, lembab gitu ya. Kita itu, P itu luluh, mempesona, mempesona salah, tapi, memesona, menyapu bukan mensapu. Di yang menunjukkan kata tempat dengan waktu itu dipisah, sementara di yang menunjukkan kata kerja itu disambung, dipekerjakan, dimanfaatkan, didorong, itu semuanya disambung. Tapi kalau di suatu hari, di sebuah perbankan syariah atau di sebuah bank syariah ya, di mana, itu di-nya itu dipisah, itu PUEBI ya. Oke, next, method learning ya, metode pembelajaran, kita menggunakan lecture ya biasa standar lah lecturing ya. Jadi, penjelasan explanation from lecture, penjelasan dari dosen, ada small group discussion or SGD ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan simulation and demonstration, ada discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, and contextual instruction, project-based learning, and problem-based learning or inquiry ya. Ini ya media standar mata kuliah persyaratannya minimal sudah paham tentang ekonomi syariah, juga sudah tahu ekonometrik lanjutan di statistik ini itu nanti akan, lebih mudah. Oke baik next. Nah ini adalah, materi-materi yang akan kita bahas ya. Pertama hari ini kita bicara sedang bicara tentang kontraknya.
ya, pengantar penelitian ilmiah tentang pengertian dari penelitian, jenis penelitian, kuantitatif, kualitatif, ciri khas ilmiah, fenomena, gap riset, riset gap sebenarnya ya, plagiarisme dan seterusnya. Ada di pertemuan kedua tentang kualitatif, pendahuluan, kemudian nanti ada, masalah pendekatan kualitatif, kemudian nanti ada desain kualitatif, realitas sosial dan data kualitatif, and then ada strategi analisis data kualitatif, kemudian penulisan laporan karya ilmiah. Nanti ada tambahan dari saya yaitu, usul fikih and maqasid approach dalam sebuah, riset di Islamic Economic and, Business. Jadi masing-masing ada 50 kali 3, 150 menit dalam satu kali pertemuan, jadi sekitar 2 jam setengah. Tapi kemudian biasanya sudah kesepakatan juga keriduan dari akademik itu, 40 menit nanti kita akan rekam gitu ya, atau mungkin 1 jam, saya masih punya waktu sekitar, 60 menit ke depan. Setelah itu nanti ada diskusi, kemudian nanti ada, diskusi tanya jawab, ada reading session, kemudian juga ada, nanti, mahasiswa menyelesaikan, tugas-tugasnya di, saya nyebut dengan istilah, challenging gitu ya. Oke. Ini ada 14 pertemuan, jatah saya di kualitatif ada 7 pertemuan gitu ya. Ini adalah pertemuan pertama, kemudian, saya dengan Bu Dokter Sufiati nanti akan, jadi tim teaching. Kalau untuk penilaian nggak usah dipikirkan, kalau untuk evaluasi seperti biasa kita ada, UCP 1 di pertemuan yang keempat, kemudian UCP 2 di pertemuan yang ke-8 atau setelah pertemuan yang ke-7 itu ada UCP 2. Bentuk UCP, rencana yang saya sudah sepakati dengan Bu Sufiati adalah, bedah kasus di jurnal, lihat dari metode atau skripsi, ya dilihat di metode penelitian yang digunakan, kemudian juga nanti ada di UCP kedua itu ada membuat proposal, penulisan, skripsi dengan tema tertentu, nanti kita akan sepakati apakah menggunakan istilahnya itu kelompok atau individual. Nah, kita sangat fleksibel. Kalau masalah nilai, ya paling di atas 80 ini sangat baik, mudah-mudahan bisa, tercapai ke sini semuanya, kalaupun ada biasanya yang ada, sedikit ini. Jadi penilaian itu, kehadiran, ya, kemudian juga keaktifan, jangan lupa kalau pengen nilainya lebih ya, mungkin, banyak tanya gitu ya, agak cerewet dikit nggak apa lah gitu ya, nanya kemudian, saya kurang paham nih, gini-gini." Boleh bertanya gitu. So ngerti, "Oh kayaknya Bapak tadi salah deh ngomongnya." "Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya kasih nilai yang banyak justru yang suka ngeritik saya malah," gitu ya. Nah nilainya jangan dikhawatirkan UCP 1, 2, 3, 4 saya seri 1, 2, kemudian ini skala penilaiannya, indikatornya, kita insya Allah kuliah setiap hari Selasa jam 10.30 sampai jam 13. Tapi nanti faktanya mungkin kita hanya sampai jam 12 yang, 60 menit berikutnya bisa untuk mengerjakan challenge dan juga, reading session membaca beberapa literatur yang nanti, boleh saya kirimkan atau melihat kembali video, yang ada. Oke, itu adalah, kontrak dari, perkuliahan kita ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ini dari Pak Ketua Prodi kita yaitu Bapak Muhammad Anwar Fatoni LC.MA. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan, kontrak dari, perkuliahan kita. Mudah-mudahan sudah jelas. Kalau belum jelas boleh ditanyakan.